Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nur Ari Supiawan. Saya adalah dosen di program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Saya bergabung di Universitas Andalas dan ditempatkan di home base kampus Payakumbuh sejak tahun 2019. Pada kesempatan ini, saya membuat video pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu instrumen penilaian pada sertifikasi dosen 2025. Saya menyajikan rekaman video pembelajaran pada mata kuliah metode analisis regional yang telah beberapa semester ini saya ampu berdasarkan DIA, Delivery Interaction Assessment. Tentunya mata kuliah tersebut juga tercatat di Sister sebagai salah satu kinerja bidang pendidikan yang saya miliki. Mata kuliah metode analisis regional merupakan mata kuliah wajib pilihan konsentrasi ekonomi regional yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini disajikan selama 16 kali pertemuan. Adapun CPL atau ILO yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini yaitu: pertama, sikap. Dari ILO 71, mahasiswa menunjukkan sikap jujur, objektif, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penelitian regional, termasuk dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Dan ILO 72, mahasiswa mampu menjaga integritas akademik, menghindari plagiarisme, dan mematuhi kode etik profesi ilmiah dalam seluruh tahapan analisis. Yang kedua, pengetahuan terdiri dari ILO 1 yaitu mahasiswa menguasai teori-teori ekonomi regional, prinsip spasial, serta pendekatan-pendekatan metodologis yang digunakan dalam perencanaan dan analisis pembangunan wilayah. Yang ketiga, keterampilan umum terdiri dari ILO 5 yaitu mahasiswa mampu menyusun laporan penelitian dan rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi regional sesuai dengan kaidah penulisan akademik. Laporan disusun berdasarkan hasil analisis data empiris dan telaah pustaka yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang terakhir, keterampilan khusus terdiri dari ILO 41, mahasiswa mampu menerapkan berbagai alat dan metode analisis perencanaan ekonomi wilayah untuk menyusun strategi pembangunan lokal dan nasional yang berbasis data spasial. Dan ILO 42, mahasiswa menguasai pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menganalisis potensial, ketimpangan, dan pemekaran daerah serta daya saing wilayah. CPL tersebut dikemas dengan beberapa CPMK yang spesifik. Beberapa referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu metode analisis regional dan implikasinya sebagai referensi utama dari Sufiawan dan referensi pendukung ekonomi wilayah dan perkotaan oleh Safrizal serta ekonomika regional oleh Kuncoro. Adapun materi yang akan dibahas dalam satu semester pada mata kuliah ini yaitu pengenalan konsep ekonomi regional, teori lokasi dan analisis ekonomi spasial, perdagangan dan mobilitas faktor produksi, teori pertumbuhan ekonomi regional, ketimpangan ekonomi regional, model alokasi investasi, pusat pertumbuhan regional, model input-output regional, penentuan potensi ekonomi sektoral dan komoditi unggulan daerah, analisis pemekaran daerah, serta kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Metode pembelajaran yang diadopsi dalam mata kuliah metode analisis regional adalah kombinasi metode ceramah dan diskusi serta pembelajaran case-based method atau CBM dengan rincian kegiatan dalam 16 kali pertemuan antara lain diskusi kelompok dan CBM selama 12 kali pertemuan, simulasi 2 kali pertemuan, dan 2 kali pertemuan yaitu UTS dan UAS. Di mana UTS diganti dengan review artikel dan UAS mini riset. Selanjutnya, komponen interaction. Dalam komponen interaksi ini, yang bisa saya jelaskan dalam mata kuliah ini adalah peran dosen dan mahasiswa saling berinteraksi satu sama lain
baik dalam kelas tatap muka, saling tanya jawab, dan juga diskusi secara asinkronus pada LMS e-learning yang telah tersedia. Mahasiswa dan mahasiswa juga saling berinteraksi karena mereka harus saling berkomunikasi dan bekerja sama dalam melaksanakan penyelesaian studi kasus wilayah mereka. Berikutnya saya jelaskan mengenai komponen assessment pada bagian ini. Penilaian mahasiswa diperoleh dari 6 indikator utama, yaitu kehadiran 10%, sikap 5%, kuis 5%, tugas termasuk partisipasi keaktifan di kelas 20%, ujian tengah semester yang diganti dengan review artikel 25%, ujian akhir semester diganti dengan laporan mini riset sebesar 35%. Berikut saya akan menyajikan video pembelajaran tatap muka di kelas pada salah satu pertemuan mata kuliah metode analisis regional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kasih Anda hari ini kita masuk perkuliahan. Topiknya adalah tentang analisis pemekaran daerah. Seperti biasa, sebelum kita masuk perkuliahan, silakan saudara isi daftar kehadiran di iLearn yang sudah saya setting. Ya, durasi waktunya cukup 2 menit saja. Silakan diisi daftar kehadirannya. Sudah selesai? Di topik kita hari ini terkait tentang analisis pemekaran daerah. Ini adalah bagian dari mata kuliah metode analisis regional. Jadi kalau kita membahas tentang pemekaran daerah, berarti itu makanannya orang regional, bukan orang perencanaan. Ya. Apa yang harus dilakukan ketika satu daerah dia mengalami pengembangan besar? Ya. Kemudian dia dipetakan. Apa yang terjadi? Sebelumnya kita sudah membahas tentang ketimpangan. Yang kedua kita sudah membahas tentang potensi. Kalau daerah mengalami pengembangan besar di suatu wilayahnya, bisa kemungkinan ketimpangan akan terjadi lebih besar. Kenapa? Karena distribusi pendapatan tidak merata. Yang pertama. Yang kedua, maka apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait tentang mengatasi solusi dari ketimpangan? Maka dilakukanlah pemekaran. Ya, jadi pemekaran itu enggak sembarangan pemekaran yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar syarat-syarat pemekaran daerah ini mampu terpenuhi? Nah, ini yang akan kita bahas dalam beberapa menit kemudian. Selanjutnya kita cek apa sih yang menjadi tendensi dari pemekaran daerah. Yang pertama, karena adanya keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran daerah sebenarnya ada pada masing-masing daerah tertentu. Ada pertanyaan, Bu, jadi misalnya daerah itu tidak mau melakukan pemekaran, apakah boleh dimekarkan? Tidak. Ya, bisa dimekarkan dengan ada beberapa syarat. Keinginan ini muncul karena banyaknya kondisi sosial, budaya, dan politik pemerintahan yang cenderung memicu ketidakpuasan masyarakat setempat. Ada rasa ketidakpuasan terhadap dapat muncul akibat kebijakan pemerintahan pusat maupun kebijakan pemerintah daerah tempat bersangkutan, ya, di tempat bersangkutan bernaung. Maka kondisi tersebut menimbulkan berbagai kecemburuan sosial atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang selanjutnya akan memicu keinginan daerah tersebut untuk memisahkan diri atau pemekaran dari daerah. Jadi asal mula terjadinya pemekaran daerah karena ada sesuatu hal di dalam daerah yang tidak bisa dituntaskan oleh masyarakatnya. Maka dia minta kepada pemerintah untuk dia dimekarkan. Apa salah satunya? Misalnya daerah ini luas, ya, daerahnya luas lahannya terlalu lebar. Maka untuk daerah yang paling ujung wilayahnya di daerah itu, ya, entah kabupaten, entah dia kelurahan, dia tidak mampu menjangkau administrasi pusat administrasi menurut saya. Maka dari itu dia minta peta supaya nanti di daerah yang dimekarkan dibangun lagi pusat administrasi yang baru. Itu, ya. Terus kita cek ada tujuan pemekaran daerah yang sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satunya adalah untuk meningkatkan jangkauan pelayanan publik. Nah, itu tadi yang saya katakan.
Jadi kalau daerah itu jauh dengan pelayanan publik, dia merasa ada kecemburuan sosial. Kenapa kami tidak bisa tersentuh sama pelayanan publik? Itu salah satunya. Yang kedua, adanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini berhubungan dengan potensi. Jadi ketika daerah itu dimekarkan, ya, bisa jadi seharusnya daerah induk yang memiliki potensi, dia mekar, dibelah dua, hilang potensinya. Hilang. Itu menjadi satu kendala sebenarnya. Kalau potensinya hilang, berarti pertumbuhan ekonominya juga berkurang. Apa dampaknya kepada masyarakat? Apa dampaknya kepada masyarakat? Pertumbuhan ekonomi yang di daerah dimekarkan nggak ada. Bagaimana nanti dari itu? PAD-nya nggak ada, pendapatan sejahtera itu yang agak sedikit dibingungkan sama pemerintah. Maka ada beberapa syarat yang harus bisa terpenuhi. Ya. Yang ketiga, meningkatkan harkat dan kebanggaan masyarakat daerah bersangkutan dengan jalan memberikan peran yang lebih besar pada pemerintah dan masyarakat lokal untuk menentukan arah pembangunan sesuai dengan aspirasi daerah yang bersangkutan. Nanti kita berikan. Nanti saya tanya, ada berapa sebenarnya yang saudara tahu daerah yang sudah telah ditetapkan oleh pemerintah? Ada 4 permasalahan yang timbul karena adanya pemekaran daerah baik pembangunan baik nasional maupun lintas daerah. Apa itu? Yang pertama adalah pemekaran daerah dapat menimbulkan kemunduran ekonomi. Itu tadi yang saya. Jika daerah itu dimekarkan di daerah, ini contoh daerah X. Sudah? Daerah ini dimekarkan sama pemerintah. Ketika sebelum dimekarkan, ya, potensi itu berada di sisi kanan. Ini potensi. Potensi ekonomi banyaknya di sini. Dan yang unggul itu ada di sini. Ketika dia dimekarkan, sudah, ini pasti kemungkinan akan terjadi kekurangan potensi. Kenapa? Karena seluruh potensi berada di sini. Kalau seluruh potensi berada di sini, bagaimana dengan daerah yang dimekarkan? Poin pertama. Poin kedua, asumsi yang kedua. Ini daerah A. Ternyata potensi itu berada di sini. Sudah? Yang induknya, ini induk nih. Ini induk. Sorry. Ini induk tadi kan? Ini induk. Ternyata si induk potensinya tak ada. Yang dimekarkan yang ada potensinya. Ini pun masalah. Gimana nanti kehidupan masyarakat? Ya, makanya dia katakan di sini pemekaran daerah dapat menimbulkan kemunduran ekonomi kepada daerah induk jika daerah maju dan potensial termasuk dalam daerah otonom baru. Yang kedua, pembentukan daerah otonom baru dapat menimbulkan berbagai konflik sosial dan politik jika pemekaran tersebut lebih banyak didasarkan pada pertimbangan politik. Nah, ini jadi kalau memang benar-benar mau dibekarkan, kalau dia azasnya adalah politik, akan berdampak kepada wilayah itu. Yang ketiga, daerah otonom baru dapat mengalami kondisi keuangan yang sulit, ya itu tadi, ya. Jika pemekaran tersebut terlalu ambisius, dipaksakan, dan kurang memperhatikan kondisi dan potensi keuangan daerah yang bersangkutan. Yang keempat, jika pemekaran daerah tersebut terjadi dalam jumlah banyak dan dalam proses yang cepat, maka hal tersebut akan menimbulkan kesulitan kemampuan keuangan bagi pemerintah nasional. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, Anda tahu dana perimbangan? Ada berapa dana perimbangan? Ada 3. 1, BAU. Yang kedua, yang ketiga, ini sulit pemerintah bagi. Sulit ya, apalagi khusus bagian PIK. Timbangan dari pemerintah. Ya. Dan untuk membiayai kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada daerah otonom tersebut. Itu. Ini adalah yang menjadi acuan bagaimana cara supaya pemekaran daerah itu bisa benar-benar terjadi. Ya. Maka pertanyaannya, apa dampak positif dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan karena adanya pemekaran? Maka timbul pertanyaan, dia berpikir, nah,
negatifnya jika pemekaran itu dilakukan di sini. Ada yang bisa menjawab? Bukan. Pemerataan. Ya, yang pertama adalah positifnya. Positifnya adalah pemerataan pembangunan. Yang kedua, di sisi positif, peningkatan pelayanan publik. Sudah pasti karena alasan untuk pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. Yang ketiga, positif. Ketika pemekaran daerah dilakukan, maka lapangan pekerjaan juga akan terjadi. Siapa yang lapangan pekerjaan yang nggak bisa terjadi? Iya tuh, karena ada pemerintahan baru, kan pelayanan publik kan ya, maka akan membangun lapangan pekerjaan. Cukup positif, negatifnya apa? Yang negatif? Yang tadi beban negara, beban fiskal negara. Iya, beban fiskal negara meningkat. Bagaimana cara negara itu bisa mampu memenuhi dana perimbangannya? Yang kedua, Ketimpangan kekayaan. iya, ketimpangan antara distribusi pemerataan pendapatan yang tidak sama rata. Yang ketiga, Ketidakpastian SDM dan infrastruktur. ya paling tepatnya karena dia bantu bangun, ya kan? Apakah kalau dia karena bantu bangun mampu secepat itu infrastrukturnya, ya berkembang daripada daerah induk yang dimakan? Pasti tidak. Dia lambat. Maka terjadilah ketidakpastian infrastruktur. Infrastruktur itu bebas, terserah mau infrastruktur apa, telekomunikasi, jalan, apa lagi, air bersih, terserah. Ya, pokoknya dia berhubungan dengan infrastruktur. Jadi di APBN itu ada namanya komponen belanja pemerintah. Nah, belanja pemerintah itu termasuk infrastruktur. Oke, saya stop sampai di sini. Pertanyaan saya, adakah yang tahu daerah mana yang pernah mengalami pemekaran di Indonesia? Papua. Kenapa dia dilakukan? Dia dari mana sebenarnya? Papua. Enggak, dia induknya apa? Papua Barat. Papua Barat. Daerah Papua, Papua Barat. Kenapa dia dilakukan? Karena keinginan dari masyarakat itu tidak perlu untuk akses bangunan, terus akses layanan publiknya itu sulit dijangkau juga Bu. Sekarang sudah ada di dua kali. Kapan dia dilakukan? Pada tahun 2022. Jadi pemekaran daerah di Papua Barat ya itu baru-baru dilakukan. Dia dimekarkan dari Papua Barat menjadi Papua Barat. Sampai sekarang data yang digunakan itu kalau saudara search data BPS yang digunakan itu tetap data Papua Barat. Kenapa? Karena Papua Barat daya itu data yang ada termasuk data infrastruktur. Infrastrukturnya kosong, urbannya kosong, apalagi jumlah penduduk ada, karena kan dia sudah melakukan pemekaran. Nah, cuman yang paling urgensinya adalah PDM-nya sendiri. Berbeda dengan di Papua Barat, ya. Sama apa lagi? Kepulauan Riau. Kepulauan Riau, Pecahan dari Riau. pecahan dari Riau. Kenapa dia dimekarkan? Kapan dia dimekarkan? Tahun 2002 karena jauh aksesnya ke pemerintah pusat. Mana yang lebih tinggi PDM-nya? Papua, Kepulauan Riau atau Riau? Kepulauan Riau. Karena dia dekat dengan Singapura. Karena Jalan perdagangan. Jalan perdagangan. Iya bagus karena dia potensinya adalah sektor perdagangan. Ya. Kalau sektor perdagangan kemungkinan akan pertumbuhan ekonominya cepat, kecuali dia di bagian sektor pertanian agak lambat. Ya, oke, saya next. Faktor-faktor penentu kemungkinan terjadinya pemekaran daerah. Yang pertama kita harus analisis dulu dari sisi metode analisis ekonomi regional. Perhatikan daerah ini hidup ya. Iya, ini hidup di daerah ini. Yang pertama adalah melihat dari iya. Apa ini? Contohnya adalah Aceh. Contoh pemekaran wilayah di wilayah Aceh.
adalah Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian pembentukan provinsi baru di Tapanuli Selatan. Itu yang dekat-dekat aja. Tadi kita jauh kan, ada Papua, ada Kepulauan Riau. Nah ini adalah salah satu alasan mengapa pemekaran daerah itu dilakukan. Salah satunya adalah agama. Bu, kalau kita cek itu berdasarkan data sekunder, agama ada nggak? Ada. Data BPS itu ada. Yang kedua adalah etnis, budaya, suku. Iya, etnis, budaya, suku. Jadi salah satu pemekaran daerah itu termasuk di dalamnya adalah terkait tentang kesatuan budaya. Mereka nggak mau budaya yang lain. Kami paling banyak di sini budaya sih. Maka kami maunya kami tersendiri wilayah. Ada yang ya. Oke, yang ketiga adalah ketimpangan pendapatan. Itu tadi yang saudara katakan. Ya, daerah mana ini? Nah ini yang agak disinggung sama si Yunike tadi. Perpisahan daerah antara Kepulauan Riau dan dengan Riau. Kenapa? Kepulauan Riau itu kaya akan apa ini? Gimana ini? minyak bumi. Kayu merah kaya Kepulauan Riau. Ada pula di sana Kepulauan Natuna. Natuna ini adalah kegiatan ekonomi terbesar di Pulau Batam. Seberangnya Singapura. Ya, ada foto di Batam. Backgroundnya Singapura. Yang keempat, kenapa dimekarkan? Karena adanya luas daerahnya. Ya, itu tadi salah satu yang saya katakan. Wilayah yang besar akan cenderung menyebabkan pelayanan publik yang tidak dapat dilaksanakan secara efektif atau tidak dapat terjadi. Ya, dan merata ke seluruh pelosok daerah. Sementara tugas pokok pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik adalah memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Dari situ masyarakat hendak mau melakukan kegiatan, hendak mau membuat pemekaran daerah di daerah. Ya. Faktor kelayakan pemekaran daerah. Nah, ini tadi saya katakan, jika dilakukan pemekaran daerah, maka apa yang terjadi? Ya, jika pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan masih relatif rendah, maka pemekaran daerah justru akan dikhawatirkan yang menyebabkan semakin menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Apa yang terjadi yang ketimpangan? Maka konsep ilmu ekonomi di sini, jika pertumbuhan ekonomi daerah cenderung menjadi lebih rendah, maka lebih baik tidak perlu dimekarkan. Betul. Ya kan? Kalau dia cenderung lebih rendah pertumbuhan ekonominya, maka tidak perlu dimekarkan. Itu apa dimekarkan? Karena nanti akan bermasalah kepada daerah yang memekarkan. Apa tolak ukurnya? Tolak ukurnya tetap nilai PDB. Ya, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, siapa ini? Ya, P dan P. Jika kualitas sumber daya manusia daerah bersangkutan masih rendah, maka pemekaran daerah tersebut akan berakibat kurang lancarnya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah tersebut. Maka jika asumsinya di satu daerah IPN-nya rendah atau dia relatif tinggi, IPN-nya tinggi atau lebih besar daripada 70, maka berarti kesimpulannya kualitas sumber daya manusianya baik. Kalau dia di bawah 70, berarti rendah kualitas sumber daya manusianya, maka sarannya tidak boleh dimekarkan. Itu kalau dia hubungannya ke sumber daya manusia, tapi dia IPN-nya. Yang ketiga, adanya daerah otonom baru atau DOB. Disinilah yang berhubungan dengan jumlah penduduk. Ketika dia dimekarkan, ternyata jumlah penduduknya lebih sedikit di sini, belum dipikirkan juga sama mereka. Ya. Bagi daerah dengan jumlah penduduk relatif rendah, sebagai DOB dengan ketentuan terdapat pada peraturan nomor 78 tahun 2007 tentang cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Bagi daerah dengan jumlah penduduk relatif besar dapat memicu keinginan untuk melakukan pemekaran guna lebih mengefektifkan pelayanan publik. Jadi kalau dia rendah, misalnya gini, dia luasnya banyak nih,
bagaimana caranya dia bisa mengembangkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang dikembangkan. Karena sumber daya manusia itu tidak banyak. Karena kan kalau dalam pertumbuhan ekonomi Solo, faktor-faktor produksi yang menambah pertumbuhan ekonomi itu dibantu oleh kapital dan labor. Nggak ada sumber daya manusia itu ada. Ya. Keuangan daerah yang tadi saudara katakan. Ya, ada beberapa metode analisis pemekaran daerah. Ini bisa saudara lakukan risetnya. Bisa. Datanya pastikan ada di BPS. Tetap mudah banget nih risetnya. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan regresi linear biasa. Iya. Kalau sederhana kan beberapa variabel, hanya satu variabel. Kalau regresi linear berganda beberapa variabel, menggunakan data panel sederhana banget nih. Yang pasti datanya harus ada dulu di BPS. Karena kebanyakan biasanya mereka itu datanya tidak muncul di BPS. Kenapa? Karena sensitif. Agama, agama sensitif. Jadi agak. Jadi kalau memang mau silakan saya lain. Bisa ada kemampuan fiskal daerahnya. Kemampuan fiskalnya itu apa, Bu? Dari sini dia. Silakan misalkan ada datanya dari Kementerian Keuangan, bukan di BPS. Nah, jadi cek data yang benar-benar ada. Ini saya ragu kalau ada BPS komposisi asli. Saya ragu kalau ada. Kecuali dia di Susenas. Susenas kemungkinan dia. Nih, probability komposisi agama saya juga ragu, makanya dia menggunakan variabel Dami. Hanya dibandingkan di kategori. Ya, kalau mau melakukan analisis itu boleh, silakan. Kebijakan pemekaran daerah. Iya, di terakhir menentukan kriteria kelayakan pemekaran daerah secara lebih ketat. Untuk itu diperlukan kriteria pemekaran daerah yang berlaku sebagai revisi, termasuk di peraturan nomor 129 tahun 2000. Jadi tidak semena-mena membuat pemekaran daerah karena impactnya ada ke masyarakat itu sendiri. Oke, selesai untuk hari ini perkuliahan kita. Ya, saya sudah buatkan di situ slide-nya. Salam sehat untuk kita semua. Amin. Ya, salam sehat saya sukses selalu untuk kita. Jadi setelah ini saya buatkan diskusi Anda di iLearn. Ya, secara asinkronus, maka yang diskusi di iLearn saya kasih durasi waktunya. Silakan Anda diskusikan. Ada beberapa topik yang sudah saya buatkan di sana. Ada 3 topik terkait dengan materi yang sudah saya jelaskan. Nanti di situ langsung saya kasih nilai berapa diskusi Anda. Ya, maksimum nilainya adalah 100 grade. Jadi usahakan. Misalnya Tiffany membuat diskusi dibahas sama Yuniki, itu lebih bagus. Ya, jadi ada timbal balik diskusi di sana. Jadi diskusi di sini saya sudah jelaskan secara tatap muka, kita sudah saling tanya jawab. Saya kembalikan ke iLearn, silakan setelah diskusi di iLearn dengan durasi waktu yang sudah saya tentukan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu ajarkan terkait tentang pemekaran daerah karena intervensi di ekonomi regional. Ya, semoga ilmu apa yang sudah Ibu sampaikan sampai di diri Anda dan bisa dipraktekkan dalam implikasi penelitian riset. Silakan. Karena di perpustakaan tidak ada maupun riset tentang pemekaran daerah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata Ibu yang kurang mengindahkan perasaan. Untuk pertemuan